Orang merdeka yang sesungguhnya adalah yang merdeka dari selain Allah, yang tidak dijajah oleh yang lain selain dijajah atau diatur oleh aturan Allah SWT. Tidak dijajah oleh hawa nafsunya, tidak terjajah oleh orang-orang, tidak terjajah oleh urusan rezeki, tidak terjajah oleh hal-hal apapun yang menghalangkan kita dari ridha Allah SWT. Semoga semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang merdeka. Amin. Hamba Allah yang istiqlal, ya. Amin ya rabbal alamin. Temanya pada hari ini adalah ya Allah, aku hampir menyerah. Iya, saya yakin atau saya husnuzon pada semua teman-teman yang hadir di sini, insya Allah kalau kita terus-terusan berpegang sama Allah, tidak akan pernah ada kata-kata hampir menyerah. Akan tetapi ini hanyalah tajuk, hanyalah judul tema untuk keadaan terpuruk. Saat kita berada dalam keadaan terpuruk, apa yang mesti kita lakukan sehingga dalam hidup kita keluar sebagai pemenang. Kita belajar, mari siang hari ini belajar bersama-sama untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tidak pernah punya istilah kata menyerah di dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah SWT yang salehah. Dan untuk itu sebelumnya kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah SWT pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Kita minta kepada Allah SWT semoga kita dipilih Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang tidak bergerak, tidak melangkah, melainkan Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. Kita minta pada Allah SWT semoga Allah karuniakan keikhlasan, kesyukuran, kesabaran, menjadi hamba-hamba Allah SWT yang kuat karena dikuatkan dengan kasih sayangnya, dikuatkan dengan rahmatnya. Ala hadhihi niyyah wa biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Kalau dibilang bahwa manusia hidup perlu kekuatan, menurutmu kekuatan apa lagi dan kekuatan siapa lagi yang lebih kuat dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah tuh menciptakan manusia semuanya lemah. Allah menciptakan manusia tak berdaya. Kenapa begitu? Karena Allah menginginkan kita untuk jatuh tersungkur sujud padanya. Allah menginginkan kita merasakan kelemahan untuk bisa mengerti bergantung dengan talinya. Tidak ada siapapun di antaramu yang diciptakan Allah dengan kuat. Semuanya lemah. Tidak saya, tidak kamu, tidak seorang pun dari kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka mencari kekuatan bukan dengan banyaknya nominal saldo rekening. Mencari kekuatan bukan dengan memancungkan hidung, menarik benang di muka biar kelihatan lebih cantik, operasi plastik misalnya. Bukan, teman-teman, bukan. Walaupun ada istilah kalau kamu cantik setengah permasalahan dari kehidupanmu selesai, akan tetapi kekuatan bukan dari sana. Kekuatan kita sebagai kaum perempuan yang Allah SWT lewat lisan Nabi Muhammad mengatakan al-mar'atu imadul bilad,
idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Apabila perempuannya benar, maka benarlah negaranya. Apabila perempuannya rusak, rusaklah negaranya. Kekuatan kita sekali lagi bukan dari kuatnya finansial kita, bukan dari cantiknya wajah kita, bukan bahkan dari kepandaian kita, bukan, teman-teman sekalian, bahkan bukan dari ibadah kita, jumlah banyaknya sholat tahajud kita misalnya, atau jumlah banyaknya hari-hari kita berlapar dalam puasa kita, bukan. Kekuatan kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita merasa diri kita lemah dan bersandar kepadanya. Maka motivasi terbesar yang mampu memberikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang tadi dibacakan oleh ukhtina kita tadi itu adalah salah satu dari ayat-ayat motivasi yang sangat kuat sekali. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu lihat saja, kata Allah. Qad khalat min qablikum sunanun, telah berlalu waktu, masa sunatullah telah terjadi. Takdir-takdir Allah di atas muka bumi ini telah terjadi. Dari zaman Nabi Adam sampai di zaman kamu berada ini sudah terjadi semua takdir-takdir Allah SWT. Kamu hanya perlu fasiru fil ardi, yang banyak jalan, yang banyak piknik, yang banyak belajar. Nggak harus jalan badan, teman-teman, nggak harus jalan kaki, karena langkah kaki kita terbatas. Sekarang ini kita bisa jalan-jalan kemana-mana secara virtual. Pelajari banyak hal, baca banyak buku, pelajari orang-orang, sampai nanti kamu akan lihat fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu akan lihat akibat, dampak, hasil dari orang-orang yang selalu mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun mendustakan Allah, sombong, karena Allah memang memberikan kepadanya banyak kelebihan-kelebihan. Fir'aun itu kalau bilang sama langit, wahai langit turunlah hujan, maka langit akan segera menurunkan hujan. Kalau Fir'aun bilang nih, berhenti langit, langitnya langsung berhenti. Makanya para ulama mengatakan, andai ada orang di zaman sekarang dikasih kelebihan seperti kelebihannya Fir'aun, saya rasa dia pun juga akan mengakui sebagai Tuhan juga. Nggak usah gitu, nggak jelas kelebihannya ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, nggak jelas kelebihannya ada yang ngaku jadi Rasul, jadi Nabi, kan begitu ya? Masya Allah, Masya Allah. Terakhir itu ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, akhirnya ketangkep sama kepolisian Indonesia. Malaikat Jibrilnya ditangkap. Untung dia ngakunya nggak malaikat Israel. Kalau dia ngaku malaikat Israel, orang-orang bisa bercanda, tenang, nggak ada yang akan mati sekarang, malaikat Israel lagi ketangkep. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Fir'aun, seseorang yang mengaku sebagai Tuhan, berakhir dengan bagaimana? Pergilah kalian ke Mesir, baik secara langkah kaki seperti yang tadi
saya sampaikan, atau secara virtual cari tahu bagaimana hasil kehidupan seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saya sampai di Mesir, saya pergi lihat Fir'aun di Kairo. Ia terbujur kaku, dijadikan mumi oleh bangsa Mesir, awet sampai sekarang. Sampai saya perhatikan, bahkan rambut-rambut di pelipisnya masih ada. Fir'aun itu awet, ada itu bukan kayak tulang-tulang belulang belaka gitu, enggak teman-teman, lengkap semuanya itu tadi. Sampai saya perhatikan tuh bulu-bulu dan rambut-rambut di pelipisnya, di kepalanya, semuanya masih lengkap. Masya Allah. Sedikit saya muliakan, pulang dari Mesir, suami saya tanya, gimana kamu udah lihat muminya Fir'aun? Saya bilang udah. Gimana Halimah bentuknya? Saya bilang tenang, kamu masih lebih cakep dari dia. Qad khalat min qablikum sunanun. Kata Allah, udah berlalu takdir dari orang-orang yang sombong, yang arogan, yang mukadzibun, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu lihat aja gimana cara Allah menjadikan akhir kehidupan orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang merasa dirinya punya kekuatan. Saudara sekalian, berakhir dengan dihinakan Allah sebagai akhir kehidupannya, atau ketika ia kecewa berakhir dengan menyerah dan na'udzubillah, biasanya berakhir kalau nggak jadi pasien tetap rumah sakit jiwa, atau kalau tidak mereka kemudian bunuh diri. Kenapa begitu? Mukadzibin, mereka mendustakan firman Allah. Mereka tidak mempercayai kekuatan Allah, merasa diri hebat sehingga Allah hinakan, merasa diri bisa yang ternyata tidak, hingga kemudian putus asa. Kamu jangan pernah menjadi salah satu dari keduanya. Orang-orang yang mendustakan kekuatan Allah. Jadi kayak Fir'aun yang Allah Subhanahu wa ta'ala mumikan sekarang di Kairo sana, itu untuk jadi pembelajaran buat kita sekalian. Menjadi seperti Namrud, teman-teman saudaraku sekalian. Namrud itu ngaku dirinya juga sebagai Tuhan di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir kehidupannya, sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran ya, perbincangannya Namrud sama Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Katanya Nabi Allah Ibrahim, innallaha yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kata Namrud, saya juga, innama ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Saya bisa menghamili perempuan, lahir anak, saya bisa menghidupkan. Saya juga bisa membunuh seseorang, kemudian dia mati, saya bisa mematikan. Sampai Nabi Allah Ibrahim bilang, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Kata Nabi Allah Ibrahim, kalau gitu Allah lah yang menerbitkan matahari dari sebelah timur, maka sekarang terbitkanlah matahari dari sebelah barat. Dia pun kemudian buhit, nggak bisa jawab lagi udah apa yang diperdebatkan oleh Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Tahukah kamu bagaimana akhir kehidupan dari Namrud? Sedikit sekalian saya muliakan, Namrud itu di akhir-akhir jelang kematiannya Allah kasih binatang kecil,
lebih kecil daripada lalat, lebih kecil daripada yang suka ngerubungin di buah tuh. Binatang yang sangat kecil sekali masuk di telinganya tapi nggak mati-mati, terus aja muter di kepalanya Namrud, di dalam kepalanya Namrud. Merasa sangat-sangat kesakitan, dan sakitnya baru bisa mereda ketika dia memukulkan sendal di kepalanya, hingga akhirnya dia memanggil pelayannya untuk memukulkan sendal di kepalanya setiap sekian menit, setiap sekian waktu untuk pukulin sendal. Coba ngaku jadi Tuhan, dipukulin sendal sama pelayan pula, dikeplak, teman-teman. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau menghinakan seseorang, Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Bahkan kita pun tahu nih, bumi bisa berhenti segala aktivitasnya dalam waktu bukan 1-2 hari, dalam waktu bukan 1-2 minggu, tapi nyaris 2 tahun, hanya karena ulah sesuatu yang bahkan tidak bisa terlihat kecuali dengan mikroskop, namanya COVID. Betapa kita menjadi saksi kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Kalian kalau lihat kayak begitu, ambil pelajarannya, kata Allah. Sebab ini adalah keterangan dariku. Huda, ini adalah petunjuk dariku. Wa mau'izatan, dan ini adalah nasihat dariku, kata Allah, lil muttaqin, buat hamba-hambaku yang bertakwa. Makanya di awal-awal pandemi kayak 1, 2, 3, 4, 5 bulan pertama, itu kan kabar tentang COVID selalu aja kan tambah nggak enak, tambah nggak enak, tambah nggak enak. Ada lagi varian baru, habisnya apa gitu jadi Delta, kan gitu ya. Udah Delta udah agak mereda, dia bawa uminya, namanya Omikron. Nggak tahu lagi tuh, habis uminya kayaknya dia bawa anaknya, dia bawa siapanya gitu kan. Ada seorang yang tanya sama saya, ya Allah Ustazah, ini nih kabarnya COVID ini kok nggak ada yang enak ya? Kok nggak ada kabar gembira tentang COVID nih, udah berapa bulan kita nih ketakutan, kita kekhawatiran. Saya bilang dari sejak awal sudah ada kabar gembiranya kalau buat saya. Kalau buat kita nih seharusnya sudah ada kabar gembiranya dari sejak awal. Apa Ustazah? COVID punyanya Allah. Kita sebagai orang mukmin yang bersambung hati dengan Allah, kita sebagai orang mukmin yang hidup bersama dengan Allah, seharusnya tidak pernah merasa khawatir sama sesuatu yang ada dalam kendali Allah. Gak usah pernah merasa takut sama sesuatu yang ia dalam kendali Allah. Hadza bayanun linnas. Ini adalah keterangan kami buat sekalian manusia. Wa huda, ini adalah petunjuk kami, kata Allah, buat sekalian manusia. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan ini adalah nasihat kami, kata Allah. Ini motivasi terbaik kami buat hamba-hamba kami yang bertakwa. Maka kalian orang-orang bertakwa, kalian orang-orang beriman, kalian orang-orang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kalian, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan raditu,
yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meridhai Islam sebagai agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan kenikmatan bagi kalian. Wa raditu lakumul islama dina, dan kami telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Motivasi dari Allah yang terbesar. Fala tahinu. Ya Allah, ini teman-teman, setiap kali kalian merasa sedih, merasa terpuruk, merasa berada di titik terendah kehidupan, merasa tidak berguna, merasa sendirian, merasa tidak punya apa-apa, merasa tak ada sesiapapun peduli kepadamu, ingat-ingatlah ayat ini. Allah Tuhan kita berkata, fala tahinu, janganlah pernah kalian merasa lemah. Kamu tidak lemah. Fala tahinu, jangan pernah merasa diri hina, jangan pernah merasa diri lemah. Wala tahinu wala tahzanu, jangan pernah merasa diri lemah, jangan pernah merasa diri hina, dan jangan pernah pula bersedih hati. Jangan sedih. Wa antumul a'laun, sebab kalian tinggi, sebab kalian hebat, sebab kalian a'la, sebab kalian telah aku tinggikan. Kalian harus jadi manusia yang paling percaya diri, bukan kepada diri kalian, akan tetapi percaya bahwa diri kalian dicinta, bahwa diri kalian dengan dianugerahi Islam telah diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tertinggi. Jadi sekalian, saya punya teman, dia tinggal di Inggris, tepatnya di Liverpool, Ustazah Najibah Haili. Dia pernah bercerita, satu hari dia ada di jalanan kota yang sangat padat sekali, sangat ramai sekali. Dia kemudian ingat tentang Allah. Di jalan liatin orang-orang, dia tahu, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan semuanya. Semua orang yang jalan-jalan ini Engkau yang ciptakan, ya Allah. Kemudian dia liatin mereka semua. Mungkin mereka itu sekarang ada yang lagi berpikir tentang makanan, ada yang berpikir tentang pekerjaan, ada yang berpikir tentang bosnya yang arogan, ada yang sedang berpikir tentang pasangannya yang sedang marah, ada mungkin yang sedang berpikir untuk beli pakaian, beli sendal, beli tas, dan lainnya. Ada yang sedang berpikir tentang make up di wajahnya, ada yang sedang berpikir tentang cuaca, ada yang berpikir tentang tetangganya yang tadi pagi marah-marah. Najibah bilang, dan saya muslimah, dan saya ada di jalanan tersebut, saya ingat Allah yang menciptakan mereka semua dan menciptakan apa yang ada dalam pikiran mereka semua. Saat itulah saya menaikkan kepala
saya membusungkan dada saya berjalan sambil berpikir, terima kasih ya Allah, Engkau telah memilih saya di antara hamba-hamba-Mu. Dan nikmat manakah yang lebih besar dari ini semuanya? Mereka cuma dikasih uang, kamu dikasih yang menciptakan seluruh uang di atas muka bumi. Mereka cuma dikasih rumah, kamu dikasih sama Allah boleh memanggil Zat yang menciptakan seluruh tanah di atas muka bumi ini. Mereka dikasih punya seseorang yang menyayangi mereka, punya suami mungkin yang sayang sama mereka, punya anak mungkin yang menyayangi mereka sementara kamu belum, misalnya mereka dikasih orang yang menyayangi mereka, akan tetapi kamu dikasih disayang sama Zat yang semua hati manusia di atas muka bumi ini berada dalam kendalinya. Yughlibuhu ma yasha, dia membolak-balikannya sekehendaknya. Karenanya sesaat disayang, sesaat dibenci, sesaat disayang, sesaat dibuang. Akan tetapi ketika kamu dicinta oleh pemilik kasih sayang di atas muka bumi ini, dipenuhinya seluruh tangki hatimu dengan kasih sayangnya, sehingga kamu tidak pernah lagi merasa memerlukan kasih sayang dari siapapun. Hatimu banjir dengan kasih sayangnya, hingga kamu pun memberikan kasih sayang kepada siapapun yang kamu temui di atas muka bumi. Antumul a'law, kalian adalah para pemenang kehidupan. Jangan pernah lupakan itu, teman-teman. Jangan pernah lupakan itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa lemah, jangan pula bersedih hati, sebab kalianlah pemenang-pemenang kehidupan. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka tidak pernah ada kata menyerah bagi seseorang yang hatinya terpaut dengan Allah. Tak akan pernah ada istilah menyerah buat siapapun yang hatinya bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin ketika badai kehidupan membuatnya terjatuh, ketika badai kehidupan membuatnya tersungkur, ia akan tahu bahwa itu adalah saatnya lebih memanjangkan bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin faham apabila badai kehidupan membuatnya tergoyang, itu adalah saatnya ia merunduk dalam rukuk sujud panjang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin mengerti saat limbung adalah saat tali-tali Allah Subhanahu wa ta'ala terarah kepadanya untuk membuatnya semakin dekat dengannya. Orang mukmin tak akan pernah menyerah.
Ini firman Allah, teman-teman. Obat paling mujarab, obat paling manjur, penawar bagi hati dalam keadaan apapun. Makanya gak usah jauh-jauh dari Allah, gak usah jauh-jauh dari Quran, jangan mau jauh-jauh dari kajian. Terus mendekat, biar sehat, biar bahagia, biar senang hidupmu. Menjauh dari Allah bikin kamu sakit, menjauh dari Allah hanya akan bikin kamu sulit. Menjauh dari Allah SWT hanya membuat kamu merasa sempit. Jauh dari Allah hanya akan membuat kamu sendiri, merasa sendiri di tempat yang paling ramai. Jauh dari Allah akan membuat hatimu menangis, meskipun bibirmu tersungging senyum keterpaksaan di sana. Jauh dari Allah membuat badanmu terus-terusan merasa penat, bahkan di saat kamu sedang beristirahat. Maka jangan pernah memilih jauh dari Allah sepanjang hidupmu, teman-teman. Jangan. Atas nama cinta saya sampaikan padamu, atas nama sayang sebagai seorang muslimah yang mempelajari panjang urusan agama ini, saya sampaikan padamu dengan sepenuh kasih sayang saya kepadamu, para perantau-perantau di negeri orang, kepadamu yang berjuang dalam kehidupan. Jangan pernah mau memilih jauh dari Allah. Yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Yamsaskum qarhun, jika kamu bilang, tapi saya punya masa lalu yang suram, tapi saya pernah punya hari-hari yang gelap, tapi saya pernah ada dalam hari-hari yang sulit, dalam hari-hari yang kelabu. Bagaimana kami akan terus bisa merasa sebagai pemenang? Bagaimana kami bisa merasa sebagai orang yang tinggi? Bagaimana kami bisa tidak bersedih hati? Bagaimana kami tidak berputus asa? Hari-hari yang telah kami lalui begitu berat, hingga menyisakan luka-luka yang begitu dalam hati kami. Teman-teman saudariku sekalian, Allah bilang, yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Jika kamu tergores luka, jika kamu terusap luka, Allah bahkan menyampaikan luka tersebut bukan goresan, apalagi cabikan, akan tetapi mas, sebuah usapan aja kata Allah. Jika luka menimpamu, jika luka menyentuhmu, jika ada luka datang dalam hidupmu, kecewa karena seseorang berpaling hati darimu, kecewa karena orang tidak menghargai usahamu, kecewa karena apa yang kamu harapkan tidak terjadi, kecewa
karena sesuatu yang kamu takutkan justru malah terjadi dalam hidupmu, kamu terluka, kamu kecewa. Faqad massal qauma qarhun mithluh. Kata Allah, semua orang pernah kecewa sepertimu. Kamu bukan orang pertama yang terluka. Kamu tidak pernah sendirian. Nabimu bahkan terluka. Orang-orang mulia sebelummu pun terluka. Nabi Muhammad punya 7 orang anak. Saudariku sekalian, saat Nabi meninggal, Nabi hanya tersisa 1 orang anak. 6 dari putra-putrinya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan mereka. Betapa hidup memang tidak pernah ideal untuk siapapun. Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia paling berharga, bernilai dalam pandangan Allah. Saat lahir tak pernah kenal ayah, usia 6 tahun, baru 2 tahun dikembalikan pada ibundanya. Ibundanya pun meninggal dunia. Ikut kakeknya hanya 2 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Andai Nabi Muhammad kecil bisa berbicara dengan bahasa yang seperti kita, andai Allah tidak merengkuh dengan kasih sayangnya, mungkin Nabi Muhammad akan berkata, ya Allah, mengapa semua orang yang aku sayangi Engkau jadikan pergi menjauh dariku? Hakadal hayat. Inilah hidup, teman-teman. Inilah hidup. Mau jadi siapa kamu kalau berharap hidup kamu senang terus-terusan? Mau berharap jadi siapa kamu kalau kamu berharap hidup kamu nggak diuji, nggak tertimpa luka, tidak datang dalam hidupmu hal-hal yang membuatmu bersedih hati, hal-hal yang bisa membuatmu jatuh? Mau jadi siapa kita? Hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Tidak untuk siapapun. Tidak untuk siapapun, termasuk kita. Maka Allah memberikan kepada kita motivasi. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Jika ada luka menyentuhmu, faqad massal qauma qarhun mithluh, luka yang sama pernah dialami orang-orang sebelummu. Sebab watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup kalian di dunia hanyalah roda yang kami putar-putarkan kepada manusia. Ada saatnya kamu sehat, ada saatnya kamu sakit, ada saatnya kamu dicinta, ada saatnya kamu dibenci, ada saatnya kamu datang padamu saat-saat yang membahagiakan, ada saatnya kamu datang hal-hal yang bisa membuatmu bersedih hati. Semua ada saatnya. Seperti musim, semua rasa dalam hati kita datang dan pergi. Ada saatnya tawa tergelak, ada saatnya air mata terpaksa membasahi pipi dengan begitu derasnya. Semua ada saatnya. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hidup memang begitu, kata Allah. Sebab kehidupan di dunia itu adalah seperti roda yang kami putarkan kepada manusia yang hidup di atasnya. Sampai saat waktu berputarmu di atas muka bumi terhenti, saat ajal datang menjemputmu,
semua hanya tinggal tersisa sesuatu yang abadi, kebahagiaankah ataukah kesengsaraankah. Ad-dunya darul amal la jazaa fiha. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, dunia tempatnya berbuat, tempatnya bekerja, jangan ngarep upah di dunia. Dunia tempatnya berbuat, tempatnya bekerja, jangan ngarep balasan di dunia. Wal akhirah darul jazaa. Akhirat, habis kamu meninggal, darul jazaa, tempatnya pembalasan. La amala fiha, kamu tidak akan pernah diminta bekerja di akhirat. Kerjanya di dunia, nih saat sekarang, saat kamu sujud, ada balasannya entah kapan, di akhirat. Tapi kok kalau kita sujud hati lega, tapi kok kalau kita sujud hati bahagia, itu semacam DP, uang muka, bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kamu semakin yakin bahwa bahagia letaknya ada pada hidup bersama dengan Allah, hidup di jalan Allah. Sampai sekalian saya melihat sama halnya dengan Ustazah. Jadi semua keburukan kita tuh dibayarnya di akhirat. Iya, kalau Allah nggak ampuni. Tapi kok kalau saya berbuat buruk di dunia, ada aja yang nggak enak terjadi pada diri saya. Apakah itu balasan? Apakah itu karma yang harus kita rasakan gitu? Bukankah itu merupakan balasan juga? Bukan, itu bukan balasan. Itu hanyalah uang muka. Itu hanyalah DP. Itu adalah sekelumit, sampel aja, contoh aja. Kamu buat maksiat, ini loh, gak enak di akhirat nanti. Biar kamu tahu rasanya. Sedikit tuh saya rasain, kata Allah. Enak? Enggak. Dosa maksiat gak pernah enak ujungnya. Coba tuh yang pada pacaran, yang mau-maunya menjadikan hati yang seharusnya untuk Allah, dia berikan untuk seseorang yang membuatnya menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bahkan berikan apapun yang dia punya, sampai harga dirinya, pada laki-laki tersebut. Senang? Enggak. Apalagi kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman, jangan mau. Hasil dosa itu nggak pernah enak. Hasil pengkhianatan kepada Allah nggak pernah nikmat. Hasil durhaka sama Allah nggak pernah membawamu kepada kesenangan, teman-teman. Percaya saya, nggak begitu. Dosa bikin hidup kita nggak enak, sebab jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kamu berbuat dosa, itu adalah langkah-langkah kakimu, langkah-langkah hatimu menjauh dari Allah, menjauh dari surga, menjauh dari bahagia yang sesungguhnya, mendekatkanmu kepada kesengsaraan yang sejati. Jangan mau hidup susah. Jangan mau hidup susah. Dosa hanya akan membuat hidupmu menjadi susah. Maka jangan pernah pilih dosa dalam hari-hari. Tiap kali ada pilihan, jangan pilih dosa. Pilihlah saja apa yang membuatmu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
hari-hari di atas muka bumi ini roda-roda berputar yang kami putarkan kepada manusia. Kamu jatuh, kamu sakit, kamu terpuruk, kamu merasa terhina, kamu merasa sendirian, kamu merasa ditinggalkan. Kata Allah, itu hanyalah saat-saat di mana kamu sedang berada di dalam roda yang bawah. Untuk kemudian tunggulah, bersabarlah, akan ada waktunya kamu pun akan ada di atas kembali. Maka jangan pernah menyerah, tunggu aja. Seperti musim, kamu merasa nggak nyaman ketika datang musim dingin, musim salju misalnya, tapi jangan nyerah. Kenapa? Kenapa kamu nggak nyerah? Karena kamu tahu sesudah musim dingin tersebut berlalu, akan datang hari-hari di mana kamu kembali dapat merasakan kenyamanan, kehangatan matahari, bunga-bunga tumbuh. Kan begitu? Hidup ini kayak musim, teman-teman. Maka jangan pernah nyerah. Ada teman saya tuh, dia bilang begini. Ini ceritanya ada saya tulis di buku Masa Cinta kalau nggak salah. Saya punya teman namanya Khadijah. Dia dari kota Baydo. Baydo itu di Yaman juga, tapi bagian yang jauh dari Tarim, tempat saya kami tinggal, tempat kami berburu dengan Sayyidina Habib Umar bin Hafid guru kami. Khadijah ini ketika datang ke Darul Zahra itu dia tinggal di rumah, di kontrak dengan suaminya. Dan itu terjadi atau itu dilakukan oleh beberapa orang luar, pendatang, orang asing yang tinggal di Tarim untuk belajar. Mereka biasanya sama suaminya, yang dari Inggris kayak Ustaz Najibah tadi itu sama suaminya. Kemudian lagi ada beberapa yang lain-lain juga gitu, dari Amerika, dari Swedia, ada dari Australia gitu, tinggal sama suami dan anak-anaknya. Saya tuh sering dengar istilah kayak orang bule itu biasanya romantis gitu sama istrinya. Nah, saya suka perhatiin tuh teman-teman yang pada punya suami, dari mulai jemput istrinya gitu kan, keluar dari Darul Zahra, mereka jalan berdua, saya suka perhatiin gitu gimana perlakuan suaminya kepada istrinya. Sampai satu hari saya bilang sama Khadijah, saya tuh sering dengar di negeri saya tuh suka bilang orang laki-laki paling romantis itu orang-orang bule gitu. Saya bilang, tapi setelah saya lihat teman-teman saya ini, saya nggak pernah melihat suami lebih romantis daripada suami kamu sama kamu. Itu kalau udah Khadijah keluar, istrinya, suaminya tuh mandang dia dengan pandangan sayang, dipegang tangannya gitu, terus bawain bawaan-bawaannya, barang-barangnya, sekedar tas atau apa tuh dibawain sama suaminya gitu. Saya tuh sampai bilang gitu, liatin tuh Khadijah, liatin tuh, kurang digendong aja nih sama suaminya. Kayaknya kalau ada suami gendong istri, dia nih pasti nih. Masya Allah, kayak romantis banget, so sweet banget gitu. Kalau ngomong pelan-pelan gitu suaminya, sambil mandang istrinya tuh udah kayak ratu, kayak queen gitu. Walaupun queen juga belum tentu dipandang seperti itu ya, sama rajanya gitu kan, tapi bener-bener pecinta memandang yang dicinta gitu. Saya bilang, kamu beruntung Khadijah. Saya bilang kayak begini, iya emang suami saya tuh baik banget. Itu juga nilai tambah, karena ternyata ketika saya udah pulang ke Indonesia, kalau saya puji seperti itu kepada seseorang, saya bilang, suami kamu baik ya, dia bilang kayak begini, depan ustazah aja tuh. Di rumah kami lain lagi tuh ustazah, depan ustazah memang kelihatannya baik lah ustazah. Jadi sekalian, tapi Khadijah nggak gitu jawabnya. Ketika saya bilang suami kamu baik, dia bilang memang suami saya tuh baik banget, masya Allah. Alhamdulillah saya tidak memilih sesuatu yang lain. Saya bilang, kenapa Khadijah? Khadijah pun cerita, dia nikah kayak nggak pakai pacaran, nggak pakai apa, cuman dikenalkan keluarga gitu, pertemuan dua keluarga, memang keluarganya saling kenal, mereka berada di satu kota yang sama, satu kampung yang sama, akhirnya dinikahkan. Dia bilang awal-awal bulan semuanya rapi aja, sampai udah mulai masuk
bulan ke-6, ke-7 pernikahan tuh, hampir-hampir setahunan dari pernikahan, suaminya mulai berubah. Suaminya mulai pulang malam, padahal biasa-biasanya maghrib udah sampai di rumah, udah sholat berjamaah bersama-sama gitu. Tapi ini enggak gitu kan, sampai harus menunggu sampai malam gitulah. Akhirnya keadaan menjadi semakin parah. Ujungnya suaminya itu yang pulang ke rumah di malam hari dalam keadaan mabuk berat. Dia bilang, saya nggak tahu di negeri kamu seperti apa Halimah, tapi di negeri saya laki-laki mabuk itu adalah sesuatu hal yang sangat besar sekali. Dia bilang karena di tempat kami tuh laki-laki merokok aja udah dianggap sebagai tindak kriminal. Maksudnya kayak nggak mungkin soleh lah gitu kalau laki-laki merokok. Nah, ini bukan hanya ngerokok tapi mabuk, dan dalam keadaan mabuk dibawa pulang ke rumah. Dia bilang, saya seret dia, saya taruh di atas tempat tidur, saya nangis, ya Allah kenapa banget sih suami saya. Saya pikir itu adalah malam tergelap dalam hidup saya, tapi ternyata itu adalah awalnya. Sesudahnya keadaan menjadi semakin berat. Saya tahu kemudian bahwa suami saya ini kelilit hutang. Dia berusaha untuk membayarkan hutangnya dengan cara berjudi, maka dia pun menghutang lagi dipakai judi. Judi mana yang bisa menghasilkan? Dia pun tambah jatuh. Dia nggak pinter komunikasi sama istrinya juga mungkin gitu ya, sampai akhirnya keadaan menjadi semakin berat. Dia bilang, saya sebagai istri melihat suami saya seperti itu, saya sedih sekali. Saya selalu bilang sama dia, saya nggak apa-apa loh, yuk kita kerjain apa nih yang bisa saya kerjain buat kamu, mari kita jalanin sama-sama gitu. Tapi suami saya nggak peduli gitu, dia merasa kayaknya yang ini adalah urusan saya, kamu nggak usah ikut-ikut, kurang lebih seperti itu. Kan memang banyak suami-suami yang merasa bahwa urusan nafkah, urusan keuangan, urusan dia gitu kan, istrinya nggak perlu ikut-ikut. Akhirnya dia bilang, saya datang ke ustadz, datang ke syekh, datang ke ulama. Mereka bilang, ya ini adalah ujian kamu mau sabar silahkan jalani, kamu kalau nggak sabar kamu sudah boleh untuk menuntut perceraian. Dia bilang, saya pikir-pikir, ya Allah kesian banget, suami saya sebenarnya orang baik. Akhirnya dia bilang, saya pikir untuk ambil kendali. Saya berputuskan untuk ambil kendali, saya jualan roti. Malam-malam saya bangun, saya bikin roti. Dia bilang pagi-pagi rotinya saya jual di restoran-restoran yang jualan sarapan-sarapan gitu ya, di sana mereka sarapan pakai roti gitu. Dia bilang, dan dengan itu saya bisa dapat uang yang cukup banyak, cukup untuk membiayai kehidupan kami sehari-hari. Suami saya masih belum berubah juga, tahu saya punya uang. Nah itu dia mulai ngambilin barang untuk dijual-jual. Sampai rumah udah mulai kehabisan barang. Dia bilang gitu kan, setiap waktu itu juga saya bertengkar sama suami karena saya bilang jangan, dianya yang gak peduli gitu. Sampai dia bilang, lama-kelamaan suami saya juga minta uang sama saya nggak tega, saya kasih sama dia gitu. Tapi terus seperti itu, bahkan ketika saya tidak memberikan kepada dia, dia akan marah, dia akan ngamuk, dia akan ngambil uang yang kira-kiranya dia akan cari-cari gitu di mana uangnya saya simpan. Dia bilang terus seperti itu, bikin saya tambah hari tambah sedih, tambah hari tambah jatuh gitu, tambah hari tambah merasa bahwa ya ampun nih hidup berumah tangga seperti di neraka gitu. Kayaknya mendingan saya sendirian aja deh, nggak usah pakai punya suami. Kalau punya suami hanya akan menyusahkan hidup saya seperti ini. Saya datang kembali ke syekh yang lain, dia menyampaikan hal yang sama. Akan tetapi saya kemudian ada mendengar sesuatu bahwa segala sesuatu itu juga dalam kendali Allah. Saya ingetin itu, saya memutuskan malam hari itu mulai tahajud. Dia bilang, saya pun bangun tahajud, saya doa, saya minta sama Allah, ya Allah saya sayang sama suami saya sebenarnya orang yang baik ya Allah, dimanapun dia berada pandanglah ia dengan pandangan kasih sayang-Mu, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Terus begitu saya doa, saya tanya, kemudian doamu diijabah Khadijah?
enggak gitu juga. Suami saya malah kabur 3 bulan gak pulang. Gak ada yang instan, gak ada yang instan. Jangan berharap matahari terbit sebelum waktunya. Jangan berharap bunga bermekaran sebelum saatnya. Jangan berharap buah manis sebelum waktunya. Semua ada waktunya, teman-teman. Semua ada waktunya. Kenapa Allah jadikan nggak ada yang instan? Ini ayat sudahnya nih, kelanjutannya nih sebelum saya lanjutkan tentang Khadijah tadi itu. Kenapa sih Allah kau jadikan waktu bergulir? Ada saat susah, ada saat senang, ada saat kita terjatuh, ada saat kita di atas, ada saat kecewa, ada saat bangga. Kenapa begitu ya Allah? Liyumahhisallahu alladhina amanu liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Karena Allah mau lihat siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh. Sehingga kalian yang saya muliakan, kembali kepada Khadijah nih, Allah memang mau liatin ya. Saya tanya, Nabi suami kamu minggat begitu, kabur dari rumah, enggak ninggalin apa-apa, bahkan dia udah ambil uang-uangnya Khadijah dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan? Saya bilang. Dia bilang, saya tetap bangun tahajud, saya tetap laksanakan apa yang sudah saya laksanakan. Saya merasa berada di jalan yang benar, karena saya merasa hati saya tenang, hati saya damai. Dengan saya semakin dekat dengan Allah, semakin mendekat kepadanya. Dia bilang, saya pun setiap malam bangun tahajud, kemudian saya berdoa, ya Allah, saya tidak tahu suami saya ada di mana, saya tidak tahu dia sekarang bersama dengan siapa, saya tidak tahu keadaan suami saya, akan tetapi Engkau tahu ya Allah. Dimanapun saja dia berada, dekatkan dia denganmu ya Allah. Saya mencintainya, cintailah dia. Luar biasa ya. Saya sempat nanya sama dia nih, gini nih, apa yang bikin kamu gak nyerah Khadijah? Itu kan berat tentu saja, 3 bulan suaminya gak ketahuan rimbanya teman-teman. 3 bulan dia tuh kayak gak jelas gitu keadaannya, dan dalam keadaan yang seperti itu suaminya ketika berangkat. Jadi dia udah kalut, galau kan. Dia bilang, apa yang buat kamu tidak menyerah? Saya tanya. Dia bilang, sebab saya tahu malam kalau semakin gelap pertanda fajar sebentar lagi terbit. Saya tidak mau menyerah di saat fajarnya terbit sebentar lagi. Saya tidak mau menjadi orang-orang yang tidak menang menjalani kehidupan saya. Saya tahu semua urusan ada dalam kendali Allah, maka saya pasrahkan saja semuanya padanya. Khadijah cerita, karena suaminya itu nggak pulang 3 bulan itu, akhirnya keluarga besar semuanya cari tahu. Mereka sampai menyarankan Khadijah untuk bercerai gitu ya, keluarga besar suaminya. Maaf ya nak, kami nggak tahu kalau anak kami seperti itu. Udah, nanti kalau dia pulang kami akan jauhkan kamu dari dia. Tapi Khadijah bilang, jangan, nggak apa-apa kok, dia orang baik, biarin aja, apa-apa. Teman-teman saya sekalian, dan beberapa orang-orang yang lain, teman-temannya, kerabat-kerabatnya, tahu bahwa ternyata masalahnya suaminya Khadijah ini adalah masalah keuangan, hutang dan sebagainya itu. Mereka bilang, oh saya dulu pernah punya hutang sama dia yang memang sudah dihalalkan, tapi saya nggak tahu kalau dia ternyata sekarang butuh uang. Makanya semuanya pada urun rembuk, semuanya sampai hutang-hutang itu terbayarkan oleh keluarga dan teman-temannya. Saya tanya, gimana fajarnya ketika terbit? Dia bilang, satu malam suami saya yang memang masih pegang kunci rumah, dia datang, saya dibangunkan sekitar jam 12, jam 1-an malam gitu. Dia duduk di pojok tempat tidur, dia bangunkan gerakan kaki saya terbangun.
Saya kemudian duduk dan dia nunduk aja, dia kayak nggak mau ngelihat saya gitu. Terus dia bilang gini, Khadijah, apakah kamu masih istri saya? Dia bilang, kan hak cerai ada sama kamu. Bangun tidur juga udah langsung on ya. Kadang-kadang kita kalau bangun tidur kan suka kemana-mana tuh pikirannya gitu, kamu siapa? Ternyata dia langsung ini. Dia bilang, bukankah hak cerai kamu yang punya gitu. Terus dia bilang, maksud saya apakah kamu masih mau menjadi istri saya? Dia bilang, tentu saja. Tentu saja. Dia bilang, kalau gitu bersiap-siaplah, saya sudah menemukan apa yang saya cari selama ini. Kamu saya minta untuk ikut bersama dengan saya. Dia bilang, kemana? Kita akan pergi ke kota Tarim. Saya akan belajar dengan Habib Umar bin Hafid. Saya udah kenal sama beliau, saya udah dekat sama beliau, saya udah minta kepada beliau untuk saya datang ke tempat beliau bersama dengan istri saya. Habib Umar bin Hafid bilang, kalau gitu kemarilah. Saya bilang, saya nggak punya uang, Bib. Kata Habib, nggak apa-apa, kamu nanti kerja jadi tukang roti di dapur saya. Kamu ajarkan saya bikin roti. Dia bilang, saya akan jadi tukang rotinya Habib Umar bin Hafid. Dia bilang, saya senang banget. Saya langsung packing semuanya, saya langsung siapkan. Besok paginya kami berjalan, kami naik mobil. Dia bilang itu ada perjalanan beberapa jam, beberapa belas jam dengan mobil yang gak ada AC-nya. Di cuaca yang cukup panas waktu itu, akan tetapi saya merasa bahwa itu adalah perjalanan paling adem, perjalanan paling enak, perjalanan paling nikmat sepanjang jalan, nyaris sepanjang jalan. Suami saya menggenggam tangan saya, suami saya berulang kali bilang, makasih ya sayang, makasih ya sayang, kamu masih mau tetap bertahan. Masya Allah, orang Islam tidak pernah menyerah. Setelah itu sekalian, kamu bukan orang yang akan seperti itu juga. Allah, kita semua akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan, insya Allah, sebab kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya cuma satu, in kuntum mu'minin, tetaplah berada dalam jalan Islam. Nah, Islam itu ada tiga, teman-teman. Islam dengan keyakinan kita, Islam dengan akal kita, maksudnya keyakinan kita berkeyakinan bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan kita, berkeyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pengendali kehidupan Allah, pengatur Allah, Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Kemudian keyakinan itu yang keduanya, Islam yang keduanya, dan dengan anggota badan kita, kita ikut aturan Allah SWT, kita ikut syariat Allah SWT. Jangan kerjakan dosa dan tetaplah berada di jalan Allah. Jangan tinggal salat, berusahalah untuk berbagi, bersedekah, jangan lupa, jangan buka-buka aurat, jangan pernah jadikan dosa sebagai alasan, jangan pernah jadikan cinta, apalagi kayak terpaksa nih, sebagai alasan kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak, yang ngatur hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiganya, Islam itu adalah tentang cinta yang ada dalam hati kita, kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketiganya, iman kepada Allah dengan akal kita, menjadi hamba Allah yang solehah dengan anggota tubuh kita, mencintai Allah dan Rasulnya di dalam hati kita, kita akan melampaui apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa pernah menyerah, bahkan tanpa pernah berpikir untuk menyerah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.